Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya. Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Seram Politik, jumpa kembali ya. Semoga sehat selalu dan diberikan dan dilimpahi rezeki yang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Semenjak Presiden Jokowi lengser, rakyat semakin berani, bahkan cenderung kurang berakhlak dalam berkomentar di medsos. Tentu saja hal ini merupakan hal yang wajar terjadi di alam demokrasi. Hanya saja khusus barangkali tentu semua harus didasarkan kepada fakta dan data, itu yang terpenting. Dan tentu saja hal ini masuk akal karena memang jejak digital maupun jejak-jejak selama 10 tahun memimpin Indonesia ini memang beberapa fakta menunjukkan bahwa banyak kebohongan yang terjadi ya. Di antaranya ada mobil SMK, ada uang di kantongan yang 11.000 triliun dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita akan lihat beberapa komentar netizen atau warganet atau rakyat ya, dituangkan dalam video-video di medsos. Kita akan lihat seberapa berani rakyat setelah lengsernya Pak Jokowi ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan tonton sama-sama seperti apa komentar-komentar netizen, dari yang kocak hingga serius cenderung kritis. Ya, tanpa berlama-lama kita akan saksikan bersama. Selamat menonton. Bapak sudah berhenti berbohong? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Pak mau tanya dong, berapa harga mobil SMK itu? Dan sudah berapa banyak pesanan mobil SMK ini? Mohon dijawab Pak. Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan masih banyak lagi versi ngibulnya. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan PT SMK pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. loh, itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK? Nggak ada urusan pemerintah. Anak-anak saya gimana, senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka itu adalah sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat mesin 60.000 unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Pabrik produsen alat dan mesin pertanian Alfintan asli warga Kelurahan Melilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, mengeluhkan pesanan Presiden Joko Widodo sebanyak 1.000 unit mesin panen padi yang sampai saat ini tak kunjung dibeli. Pak, soal rencana Bapak berkantor di UKM kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa? Apakah akan terlaksana?
Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Ya jadi rakyat biasa. Kembali ke mana? Kembali ke Solo. Saya selalu taat pada konstitusi. Saya selalu taat pada konstitusi. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya. Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Derajat dari presiden malah jadi juru kampanye pilkada. Udah dianterin pulang pakai pesawat tempur, balik lagi ke Jakarta. Kagak salah tuh Pak. Orang di mana-mana abis jadi presiden lanjut ke level internasional. Lah ini malah turun kasta. Jokowi malah milih jadi jurkam pilkada. Mondar-mandir cari panggung di kampanye pilkada. Padahal sebelum lengser Jokowi sendiri yang bilang mau pensiun. Pulang ke kampung ke Solo mau ngurusin cucu. Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Emang kan Bapak apa yang diomongin selalu sebaliknya. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang berlabel negara hukum, Bapak seharusnya menjaga dan menjalankan undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini, bukan dengan merusak tatanan hukum dan memaksakan anak kandungnya menjadi calon wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Terlebih lagi menggerakkan aparatur sipil negara dan kepala desa seluruh Indonesia untuk memaksa memilih anaknya menjadi wakil Presiden Republik Indonesia. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menghentikan kekotoran dan kebusukannya menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadilah Presiden Republik Indonesia sebagai contoh tauladan yang baik, menjalankan hukum negara dengan baik, sehingga rakyat terayomi dengan baik. Terima kasih. Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya EQ-nya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? EQ-nya lebih pinter anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 dia 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor, masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Yang sudah datang ke sini 30 dari Jepang, 30 dari Korea, 120 dari Singapura, dari Malaysia, baru kemarin dari Uni Emirat Arab. Semuanya tertarik, ada yang sudah langsung bikin LOI, tapi didahulukan yang dalam negeri dulu. Karena ini ada zona banyak, zona kesehatan, zona pendidikan, zona entertainment, dan lain-lain. Tanyakan yang mempunyai nama Kaisang Pangarep. Ini namanya Presiden Cap Tikus. Mana ada sejarahnya Presiden Republik Indonesia berstatement cengengesan seperti ini. Menandai orang seperti ini sering berbuat bohong. Sementara yang ditanyakan itu anak kandungnya sendiri yang ingin menjadi wakil atau gubernur Jakarta. Presiden Republik Indonesia itu kalau ditanya pasti baik, berwibawa, dan tegas. Siapapun yang berlaga atau berkompetisi melawan anak raja dinasti ini pasti tidak akan menang. Selain karena cawe-cawe, bapak kandungnya masih menjabat sebagai kepala negara aktif dan ketua pelaksanaan pemilu atau pilkada seperti KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi dipilih dari orang-orang yang mempunyai jejak bermasalah.
Mereka akan dihadapkan dengan dua pilihan kalau tidak memenangkan putra mahkota, penjara atau jabatan dan uang. Tapi untungnya si Raja Tengik Ngibul ini mempunyai 3 orang anak. Coba bayangkan kalau Raja Tengik Ngibul ini mempunyai 38 orang anak. Sudah pasti seluruh provinsi di negara Konoha ini dipimpin dan dikuasai oleh anak-anak sang raja bajingan tolol ini. Kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan. Dengar guys, Mulyono lagi ngomong tuh. Pantas rakyat kecewa katanya. Kelakuannya pamer kekuasaan, pamer kekayaan. Hei Mulyono, Anda lagi ngomongin siapa? Hah? Ngomongin diri sendiri? Gokil. Dia itu mau ngomongin orang guys, tapi dia nggak sadar diri. Keluarganya juga begitu. Anaknya pamer kekayaan, naik private jet, naik makan roti 400.000. Dia nggak sadar loh. Dia lagi ngomongin keluarganya sepertinya. Gokil. Ujung-ujungnya terbongkar juga. Dalam 10 tahun menjabat RI 1, Anda bisa mengumpulkan 60 miliar. Caranya gimana? Gua mau belajar loh. Gimana caranya dalam 10 tahun kau berhasil mengumpulkan 60 miliar itu? Kekayaan Anda itu naik 186%. Dari harta awal 30 miliar menjadi 90 miliar. Gimana caranya? Coba kasih tahu gua, ajari gua. Padahal gaji Anda dan tunjangan Anda cuma 60 juta sekian kotornya sebulan. Kok bisa Anda mengumpulkan 60 lebih miliar dalam 10 tahun tuh gimana caranya? Kasih tahu gua, aku ingin belajar pada musuhku. Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Sudah, tapi belum. Kemarin gagah bener ngomong. Pokoknya Juli pindah berkantor di IKN. Sekarang melempem. Proyek mangkrak aja pun dibangga-banggain. Nah, itulah beberapa video yang mengkritisi dalam tanda kutip, ada yang cenderung juga luar biasa kocak, kurang berakhlak juga ya. Ya silakan dikomentari apakah ini sesuai fakta atau bagaimana ya. Tapi tentu saja jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali ya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.